Puji Tuhan, shalom. Shalom. Apa kabar kita hari ini? Baik, amin. Haleluya, saya terlalu percaya kabar baik, kabar indah, kabar sukacita. Sebab pastinya tangan Tuhan yang penuh rahmat itu senantiasa diulurkan bagi kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab bersama-sama dengan saya. Dari kitab Ayub pasal yang pertama. Kitab Ayub pasal yang pertama, kita akan baca mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Mari simak, mari perhatikan, saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, jelas ayat yang kita baca pada pagi ini adalah dialog antara Tuhan dengan iblis terkait dengan keberadaan Ayub. Itu sebabnya saudaraku sekalian, pemberitaan firman Tuhan pagi ini akan mengambil tema. Tuhan bertanya, iblis menjawab. Tuhan bertanya, iblis menjawab. Ketika Tuhan bertanya kepada iblis, pertanyaannya saudaraku sekalian sangat sederhana. Apakah sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan dari iblis? Apakah Tuhan menginginkan atau mengharapkan adanya masukan? Atau apakah Tuhan ketika bertanya kepada iblis, Tuhan ingin mendapatkan satu pertimbangan agar Tuhan tahu apa yang akan dilakukannya, apa yang akan dikerjakannya. Atau barangkali saudaraku sekalian, ketika Tuhan bertanya kepada iblis, apakah Tuhan ingin mengetahui bagaimana sikap dan jalan pikiran iblis? Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, yang pasti Tuhan tentu tidak mengharapkan apapun dari iblis. Tuhan juga bukan ingin tahu sikap dan jalan pikiran iblis. Sebab apa? Sebab Tuhan mengenal siapa dan bagaimana iblis itu. Tuhan juga sangat mengerti sikap dan jalan pikiran iblis yang sebenarnya. Karena itu saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, jelas ketika Tuhan bertanya kepada iblis, sesungguhnya maksud Tuhan adalah untuk memperlihatkan dengan sangat jelas kepada manusia, kepada setiap orang, kepada setiap ciptaannya, bagaimana dan seperti apa iblis itu, serta jawaban seperti apa yang akan diberikannya kepada siapa saja yang bertanya kepadanya. Jadi ketika Tuhan bertanya kepada iblis, sesungguhnya Tuhan tidak sedang ingin mendapatkan masukan. Tuhan tidak sedang ingin mendapatkan pertimbangan. Juga Tuhan tidak sedang ingin mengetahui apa sih yang ada di dalam pikirannya iblis. Apa sih yang ada di dalam benaknya iblis.
Sama sekali saudaraku sekalian tidak ada tujuan Tuhan untuk itu. Karena Tuhan mengenal betul bagaimana dan siapa iblis itu. Tetapi saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan bertanya kepada iblis dan dijawab oleh iblis, dan itu pertanyaan serta jawaban itu dimasukkan di dalam Alkitab menjadi sumber kebenaran bagi setiap orang percaya. Maka sebetulnya yang dikehendaki oleh Tuhan adalah memberikan gambaran yang sangat jelas kepada setiap orang percaya, kepada setiap umat Tuhan, apa yang akan dikatakan oleh iblis, apa yang akan diberikan oleh iblis sebagai jawaban kepada setiap orang-orang yang bertanya kepadanya. Bahwa bertanya kepada iblis yang bisa disamakan dengan bertanya kepada siapapun yang di dalam dirinya tidak ada kebenaran, tidak ada takut akan Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, maka jawaban yang akan mereka dapatkan adalah jawaban seperti yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan. Itu sebetulnya gambaran yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Bertanya kepada iblis itu sama artinya dengan bertanya kepada orang-orang yang di dalam dirinya tidak ada kebenaran, bertanya kepada orang-orang yang di dalam dirinya tidak ada takut akan Tuhan. Dan seperti apakah jawaban orang-orang yang seperti itu atau orang-orang yang seperti ini digambarkan oleh Tuhan dengan sangat jelas melalui pertanyaannya kepada iblis dan bagaimana iblis menjawab Tuhan. Nah, apa yang diberikan oleh iblis sebagai jawaban atas pertanyaan Tuhan? Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, model seperti itulah, jawaban yang seperti itulah yang akan diberikan oleh setiap orang yang di dalam dirinya tidak ada kebenaran, yang di dalam dirinya tidak ada takut akan Tuhan ketika siapapun bertanya kepada mereka. Yang pertama saudaraku sekalian adalah pasti jawaban yang akan diberikan oleh iblis, pasti jawaban yang diberikan oleh siapapun yang di dalam dirinya tidak ada kebenaran dan takut akan Tuhan ketika seseorang bertanya kepadanya adalah jawaban yang meruntuhkan bangunan yang sudah berhasil dibangun dengan baik. Itu yang pertama. Ketika kita datang kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mencari informasi, mencari jawaban. Ketika kita berdialog dengan orang-orang yang di dalam dirinya tidak ada Tuhan, tidak ada kebenaran Tuhan, tidak ada takut akan Tuhan, maka saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, cenderung kita akan dibawa kepada apa? Kepada bagaimana meruntuhkan bangunan kehidupan yang sudah terbangun dengan baik. Apakah kamu lihat? Hambaku Ayub, tidak ada yang seperti dia. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh iblis? Bahasa sederhananya, coba runtuhkan semuanya. Coba diruntuhkan semuanya, coba dibalik. Tuhan kan memeliharanya, Tuhan memberkatinya, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang baik bagi dia. Coba dibalik. Apakah dia masih takut akan engkau? Apakah dia masih orang yang saleh? Apakah dia masih orang yang memelihara hati yang suci, hati yang benar? Tidak ada jawaban yang akan membangun. Tidak ada jawaban yang akan meneguhkan. Tidak ada jawaban yang akan menggiring setiap orang kepada semakin benar, semakin kudus, semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan, dan semakin takut akan Tuhan. Jawaban yang akan diberikan oleh orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, yang tidak ada takut akan Tuhan di dalam hidupnya, tidak akan mungkin jawaban, tidak akan mungkin masukan, tidak akan mungkin suara yang akan membangun.
yaitu membangun kebaikan, membangun iman, membangun kerohanian. Itu sebabnya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Di mana ada ketidakbenaran, di mana ada ketidaktakutan akan Tuhan, di mana tidak ada saudaraku sekalian kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka yang selalu akan ada di sekitarnya adalah lumpuhnya orang-orang secara rohani. Karena kecenderungannya ke sana. Dia tidak akan pernah membangun. Dia tidak akan pernah meneguhkan. Bangunan-bangunan yang sudah dibangun dengan baik. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar dirobohkan, bagaimana agar diruntuhkan, bagaimana agar menjadi bangunan yang goyah. Itulah yang selalu dikehendaki oleh ketidakbenaran. Amin. Amin. Maka sebetulnya kebenaran ini hendak mengajar kita satu hal. Apa? Mari menutup telinga kita terhadap setiap ketidakbenaran. Siapapun. Saya kalau tidak benar, Bapak Ibu temukan saya tidak benar, tidak takut akan Tuhan, kasih akan Tuhan, kejujuran di hadapan Tuhan tidak ada di dalam diri saya. Meskipun saya pendeta, meskipun saya gembala hamba Tuhan, saya ingin berkata kepada saudara, tinggalkan saya. Tidak perlu dengarin saya toh. Amin. Bapak Ibu bersama saya ini? Amin. Ya. Tidak perlu didengarin. Sangat tidak perlu didengarin. Oh tapi pendeta, oh Bapak gembala, oh dia hamba Tuhan, oh dia pelayan Tuhan. Oh dia majelis gereja. Kalau tidak ada kebenaran siapapun dia. Ya. Bahkan Paulus pernah berkata apa? Jangankan manusia. Malaikat dari surga pun turun. Malaikat sekalipun turun. Kalau dia memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan. Paulus berkata, tutup telingamu, tutup hatimu akan orang-orang yang seperti itu. Tegas sekali. Tegas sekali. Karena tidak akan pernah membangun. Karena dia tidak akan pernah meneguhkan. Dia hanya akan merobohkan. Dia hanya akan menggoyang. Dia hanya akan membuat ketidakkokohan terjadi di mana-mana. Itu yang pertama. Ketika seseorang bertanya kepada orang-orang yang di dalam dirinya tidak ada kebenaran, tidak ada takut akan Tuhan, tidak ada kesucian dan kejujuran. Saudaraku sekalian, pasti jawaban yang akan lahir dari mereka, hasrat-hasrat yang tertular dari mereka, semangat spirit yang mengalir dari mereka adalah hasrat-hasrat keinginan spirit yang bukan membangun, bukan mengokohkan, tetapi akan merobohkan. Yang kedua, mari kita melihat jawaban iblis kepada Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, lalu iblis menjawab Tuhan. Jawaban seperti apakah yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan? Jelas saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, jawaban yang diberikan oleh iblis adalah jawaban yang bertendensi, jawaban yang bertujuan untuk mencabut dan mengambil sukacita dan kebahagiaan. Itu yang dihasrati oleh iblis. Makanya Ayub yang sudah sangat diberkati oleh Tuhan, yang sudah sangat dijagai oleh Tuhan, dia penuh dengan sukacita. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, berdiri sebagai orang yang dirahmati oleh Tuhan, begitu sangat serius. Saking takutnya Ayub kepada Tuhan, ketika anak-anaknya mengadakan pesta. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah anak-anaknya itu mengadakan pesta, supaya hubungannya dengan Tuhan, hubungan
keluarganya dengan Tuhan tidak terganggu. Alkitab berkata, saudaraku, Ayub segera mempersembahkan korban kepada Tuhan. Supaya keluarga itu tidak kehilangan perkenanan Tuhan. Supaya keluarga itu tidak kehilangan sukacita dari Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, jelas sekali. Itulah yang diingini oleh iblis. Iblis ingin mencabut, iblis ingin mengambil sukacita itu. Iblis ingin mengambil kebahagiaan itu. Maka seperti yang saya katakan tadi, kekasih-kekasih Tuhan. Ketika ada orang-orang yang membuka telinga terhadap setiap kebenaran, kepada setiap ketidakbenaran, ketika ada orang-orang yang membuka telinganya terhadap setiap tidak takut akan Tuhan, sikap-sikap tidak takut akan Tuhan, maka yang terjadi adalah hilangnya sukacita dan kebahagiaan. Hilangnya sukacita dan kebahagiaan. Maka sekali lagi saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, apa? Jangan membuka hati, jangan membuka telinga terhadap ketidakbenaran. Ya, jangan membuka hati terhadap ketidakbenaran. Siapapun dia, kalau tidak ada ketidakbenaran di dalam dirinya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita harus konsisten. Kita harus konsisten, jangan. Sebab itu hanya akan mengambil sukacita. Iblis dan ketidakbenaran memiliki kecenderungan untuk merampas segala keindahan yang sudah kita miliki. Iblis dan ketidakbenaran, hati yang tidak takut akan Tuhan, hanya akan merampas sukacita, damai sejahtera yang telah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Maka saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika dia diberikan kesempatan untuk berperan, ketika dia diberikan kesempatan untuk ada di tengah-tengah orang yang takut akan Tuhan, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, dia akan selalu berusaha mengacaukan keadaan. Ya, mengacaukan keadaan. Bagaimana saya curiga dengan Pendeta Agus, bagaimana Pendeta Agus curiga dengan saya. Ini gembala nggak benar, ini anak Tuhan nggak benar, ini hamba Tuhan yang nggak benar, ini anak muda nggak benar, ini orang tua yang tidak benar. Akan selalu begitu. Sehingga ketika Pendeta Agus melihat saya, akan berkata ini bapak rohani yang tidak benar. Ketika saya melihat dia, saya akan berkata, ini anak rohani yang tidak benar. Kebenaran tidak mungkin tidak menegur. Amin? 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 Kebenaran itu pasti menegur. Saya terlalu percaya Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini. Barangkali ketika saya marah, ada yang sempat sakit hati. Saya marah, sakit hati. Tapi akhirnya juga saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena kebenaran yang ditegakkan. Maka yang tadinya marah, sakit hati, akhirnya juga mengerti bahwa semuanya baik adanya. Amin. Bahwa semuanya baik adanya. Tetapi ketidakbenaran itu tidak begitu. Dia tidak membangun sukacita. Dia tidak membangun kebahagiaan, tapi dia akan merampasnya. Barangkali dia hadir dengan cara yang sangat manis. Barangkali dia akan hadir dengan cara yang menyentuh dengan sangat ramah. Tetapi seperti apapun dia hadir, seperti apapun dia menyapa, seperti apapun dia menyentuh hati, telinga, pikiran kita. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ujungnya kalau kita buka hati kepadanya, ujungnya adalah dia pasti akan mencabut kebahagiaan. Dia pasti akan mencabut keindahan. Dia pasti akan mencabut sukacita dan damai sejahtera.
Kalau saya pukul Renol sebagai anak gitu ya. Kalau saya pukul Renol sebagai anak, dia pasti sakit. Dia pasti sakit. Ketika mereka masih kecil, saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, saya termasuk yang bukan keras, tapi sangat tegas. Sekarang saya cari-cari, tapi memang sudah tidak ada artinya. Dulu saya punya rotan di rumah. Saya ingat tempatnya itu bukan rotan sih sebetulnya, tapi batang bambu yang kecil tuh. Ya, itu saya selalu simpan di dapur di belakang kulkas. Jadi kalau saya sudah marah sama mereka berdua, itu pasti akan saya ambil. Kalau sudah diangkat itu, masuk ke kamar, gitu ya, masuk ke kamar mereka, udah. Itu biasanya udah langsung berbekas. Ya, sudah berbekas, pasti. Kalau enggak ketemu, enggak tahu saya kadang-kadang barangkali Ibu Gembala sembunyikan. Dan sampai hari ini hilang. Ya, sampai hari ini ya memang sebetulnya pun kalau masih ada hari ini, saya ingin menunjukkan kepada mereka satu hari kelak. Kalau mereka sudah jadi seperti yang mereka ingini, sebetulnya saya ingin menunjukkan ini salah satunya. Tongkat ini salah satunya. Tapi sekarang mungkin ketika rumah direnovasi dianggap orang mungkin itu buat apa ini cuma batang pohon bambu kecil gitu. Jadi mungkin dibuang. Sebetulnya saya ingin menyimpan itu. Itu terus saya taruh di belakang kulkas supaya enggak dianggap mau apa. Tapi ternyata ketika rumah di itu, nah saya ingin tunjukkan kepada mereka kalau satu kali mereka atau mungkin ketika mereka mau menikah. Ketika mereka mau menikah berkata kepada saya, Pak, saya mau menikah, saya akan berkata kepada mereka. Ini loh salah satunya. Ya, nah kalau sekarang enggak lagi lah. Ya, setelah mereka barangkali sudah SMP, mereka berdua sudah SMP itu tidak pernah lagi berbicara. Tapi ketika mereka berdua masih SD, saudaraku sekalian dan kasih Tuhan itu seringkali berbicara. Kalau saya tidak temukan itu, kalau saya tidak temukan itu, saya pasti ambil sisir. Ada sisir yang agak tebal, itu juga saya cari-cari sekarang kok nggak ada lagi di rumah saya. Ya, mungkin dibuangin kali. Ya, ada sisir. Itu pasti kena. Tapi apakah mengurangi sukacita? Apakah akhirnya itu mengurangi kebahagiaan, mencabut sukacita, mencabut kebahagiaan mereka? Tidak. Tidak. Nah saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, barangkali ketika kebenaran itu menyapa kita, teriakannya keras, menghantam kita, tapi dia tidak akan pernah mengambil sukacita. Tapi saya mau berkata saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, ketidakbenaran itu ketika kita membuka hati kita kepadanya, dia memang akan selalu hadir dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan, dengan cara yang manis. Barangkali banyak orang tidak sadar kalau ketidakbenaran itu sudah menggiring hidupnya sehingga diterima. Tapi saya mau berkata saudaraku, ketidakbenaran pasti akan selalu mengambil sukacita, keindahan dan damai sejahtera yang sudah kita miliki di dalam hidup kita. Itu yang kedua. Jadi ketika Tuhan bertanya kepada iblis, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, iblis memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil sukacita dari Ayub. Mengambil kebahagiaannya. Kebahagiaannya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan adalah hubungannya dengan Tuhan yang pertama. Hubungannya dengan Tuhan diambil, diruntuhkan. Dan memang terbukti saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Ayub mulai kebingungan di dalam hidupnya. Kenapa saya mengalami keadaan seperti ini? Saya tidak pernah salah, saya tidak pernah berdosa, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya menjaga hidupku dengan baik di hadapan Tuhan. Tetapi saya kenapa mengalami penderitaan yang bahkan tidak pernah dialami oleh orang-orang pada zamannya? Mulai dirusak. Mulai curiga dengan Tuhan.
Mulai tidak terbangun lagi hubungan yang intim, hubungan yang manis, hubungan yang semestinya dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan ditinggalkan. Sebetulnya sempat proses itu terjadi di dalam diri Ayub. Itu sebabnya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca Ayub pasal yang terakhir, akhirnya Ayub juga berkata, aku mencabut perkataanku. Itu menunjukkan saudaraku ketika proses itu terjadi di dalam hidupnya, Ayub itu sudah mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak semestinya kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Ayub berkata, aku mencabut perkataanku. Aku tidak pernah ternyata mengenal Tuhan. Aku salah mengenali Tuhan. Aku keliru memandang Tuhan. Aku cabut semua kesalahanku. Lalu kemudian akhirnya Ayub duduk dalam debu dan abu. Setelah itulah akhirnya saudaraku sekalian, Tuhan pulihkan Ayub. Sukacita. Sukacita hubungan kita dengan Tuhan. Lewat apa lagi? Tentu Ayub itu punya sukacita dalam keluarga. Hubungannya dengan istrinya begitu sangat baik. Tetapi ketika iblis, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, masuk ke dalamnya, memang Tuhan izinkan masuk ke dalamnya, saudaraku, apa yang terjadi? Hubungan dengan istrinya juga rusak toh? Amin, Bapak Ibu? Hubungan dengan istrinya juga rusak kan? Istrinya berkata apa? Ya, matilah dan kutukilah Tuhanmu. Ya, matilah dan kutukilah Tuhanmu. Sudah habis semua. Anak-anaknya hilang, hartanya hilang. Saya terlalu percaya saudaraku sekalian. Barangkali kalau cuma harta, kalau cuma miliknya, kalau cuma kekayaannya yang hilang. Saya percaya Ayub tidak akan mungkin segoyah itu. Tapi lihat, kalau ketidakbenaran itu diizinkan masuk, dia akan merampas semuanya sampai tidak ada yang tersisa. Tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi kebahagiaan, tidak ada lagi keindahan hidup di dalam hidup setiap orang. Itulah yang terjadi kepada Ayub. Nah, Ayub tertolong karena memang saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, bukan karena dosanya, bukan karena sengaja. Ayub itu membuka telinga terhadap iblis, tetapi memang karena Tuhan izinkan. Tapi sekali lagi saudaraku sekalian, itu juga merupakan gambaran ketika ketidakbenaran itu kita izinkan masuk di dalam hidup kita. Inilah yang akan terjadi. Ini yang akan terjadi. Suami berubah di mata istri. Istri berubah di mata suami, akhirnya saling curiga. Kalau seperti Ayub dilihat istrinya berubah, dia stres. Kok istriku ini berubah? Istriku ini ternyata tidak bertumbuh. Maka Ayub pernah berkata kepada istrinya ketika istrinya berkata, matilah, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Lalu Ayub pernah berkata kepada istrinya, kamu ini perempuan aneh. Kamu hanya ingin menerima yang baik dari Tuhan, tapi kamu tidak mau menerima sesuatu yang lain. Memang Ayub tidak salah bersikap kepada istrinya. Oh tidak. Tapi lihat saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, paling tidak di dalam keluarga itu ada kekacauan. Paling tidak di dalam keluarga itu ada kekacauan. Tidak lagi hidup sebagaimana mestinya. Nah itu kalau ketidakbenaran itu diizinkan masuk ke dalam diri kita. Nah persoalannya saudaraku sekali lagi, Ayub tertolong karena memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupnya. Yang kedua, Ayub tertolong karena tidak dua-duanya, tidak sekeluarga itu sepakat saudaraku sekalian. Untuk apa? Untuk mengikuti permainan itu. Ayub dalam kelemahan, dalam keterbatasan terus mencari, terus berusaha mencari apa sih yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi di dalam hidupku. Nah saya
saya tidak bayangkan, saya tidak bisa bayangkan kalau suami istri sepakat untuk menerima ketidakbenaran di dalam hidupnya. Tidak ada yang bergumul, ini kayaknya ada yang salah, ini kayaknya ada yang keliru. Maka aku harus mencari tahu apa yang terjadi, apa yang Tuhan ingini, kenapa ini terjadi. Kalau masih ada yang seperti itu, saudaraku, seperti Ayub akan tertolong. Tapi kalau dua-duanya larut dalam ketidakbenaran, saya tidak bisa bayangkan. Maka kekasih-kekasih Tuhan, kalau suamimu salah, jangan segan-segan untuk menegur dengan kasih. Amin? Amin, Bapak Ibu? Ini kayaknya salah, Pak. Ya, ini kayaknya salah. Kalau suami salah. Kalau istri salah, suami harus berani. Betapapun sayangnya kita dengan istri kita. Saya sangat sayang dengan istri saya. Maka kalau saya marah pun, saudaraku sekalian, kalau saya lihat tidak benar, saya tidak pernah panggil namanya memang. Ya, saya tidak pernah panggil namanya. Kecuali bercanda, ngeprank. Ya, saya pulang, Re, ya Pak, baru pulang, iya. Di mana Tresia? Dijawab dari kamar, di sini Brikson gitu. Ya, tapi kalau marah nggak pernah, saudaraku. Marahnya gimana? Yang tetap panggil, itu batasannya supaya nggak kebablasan. Amin. Salah itu ya, nggak boleh begitu. Dia juga begitu dengan saya. Yang, kamu kenapa sih? Oh iya. Jadi saudaraku sekalian, betapapun kita sayangnya kepada pasangan kita. Saya mau berkata saudaraku sekalian yang kasih Tuhan, kalau dia salah harus mau menegur. Katakan amin. Amin. Jangan biarkan pasanganmu hidup terus dalam ketidakbenaran. Sebab apa? Itu akan merusak cinta. Itu akan merusak kasih. Itu akan merusak kebahagiaan dan sukacita yang ada. Yang ketiga, yang terakhir. Ketika orang-orang tertentu bertanya kepada ketidakbenaran. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, jawaban iblis kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan pertanyaan kepada iblis, saya kira menjadi gambaran yang sangat perlu kita perhatikan. Di mana ketika ada orang-orang yang membuka telinga terhadap ketidakbenaran, ingin mendapatkan masukan dari orang-orang yang tidak benar, yang tidak ada takut akan Tuhan di dalam dirinya, maka jawaban yang akan diberikan oleh orang-orang yang tidak benar itu pastilah jawaban yang akan mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan belaka. Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Iya, saya melihat. Coba buat dia menderita. Coba buat dia sengsara. Lepaskan semua penjagaanmu, lepaskan semua perlindunganmu. Jangan buat hidupnya diberkati, jangan buat apa yang ada padanya makin bertambah banyak. Buat dia menderita. Buat dia menderita, buat dia sengsara. Itulah jawaban yang akan diberikan oleh iblis. Itulah jawaban yang akan selalu mendominasi masukan-masukan dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan tidak ada kebenaran di dalam hidupnya. Dan hal itu memang sangat bisa dimaklumi kekasih-kekasih Tuhan. Karena apa? Karena memang itulah yang menjadi sifat dasar dari iblis. Sifat dasar dari ketidakbenaran. Maka Alkitab pernah berkata, iblis dalam hal ini kejahatan ketidakbenaran itu datang hanya untuk apa, saudaraku? Datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Sangat dimaklumi. Kalau kita membuka telinga terhadap ketidakbenaran. Maka saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, yang akan didatangkannya kepada kita adalah penderitaan dan kesengsaraan. Karena tidak ada sifat dasar yang baik seperti yang saya katakan tadi. Yang membangun, yang meneguhkan, yang menghibur, yang menguatkan di dalam diri ketidakbenaran.
Sifat dasarnya itu merobohkan. Sifat dasarnya itu mendatangkan penderitaan. Sifat dasarnya itu mendatangkan kesengsaraan bagi siapa saja. Iblis dan ketidakbenaran tidak akan pernah memperdulikan kelangsungan kehidupan kita. Terlebih kelangsungan kehidupan rohani kita agar tetap tumbuh dan hidup. Bahkan kalau ada iman dan kehidupan rohani yang sudah hidup dan sudah tumbuh dengan baik. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, iblis dan ketidakbenaran, kejahatan akan selalu berusaha untuk mematikannya. Bagaimana supaya mati? Iman itu bagaimana supaya mati? Bagaimana supaya menangis? Bagaimana supaya menjerit? Bagaimana supaya setiap orang mengutuki Tuhan, mengutuki penciptanya karena penderitaan, karena kesusahan, karena kesengsaraan yang terjadi, yang akan dikerjakannya. Materi pembelajaran yang saya berikan hari ini kepada anak-anak S1. Dogmatika kalau dalam pembelajaran sekolah teologi itu dogmatika 4. Dan itu membahas secara khusus tentang eskatologi. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di situ berbicara tentang ada satu topik di situ berbicara tentang bagaimana orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu kemudian juga berbicara tentang keadaan orang yang tidak akan diperkenan oleh Tuhan ke sana. Bagaimana keadaan orang-orang yang ada di dalam satu tempat yang hari ini barangkali orang suka berkata neraka. Salah seorang mahasiswa berkata kepada saya, "Pak, ngeri juga ya." Saya bilang, "Kenapa?" Saya membaca satu buku ketika kami mempersiapkan untuk presentasi hari ini, saya membaca satu buku. Lalu saya berkata, "Apa yang kamu baca di buku itu?" Dia berkata, "Entah benar atau tidak, Pak. Apa? Di neraka itu ternyata hanya ada kata-kata hujat. Hanya ada kata-kata hujat. Menghujat yang maha tinggi, menghujat pencipta, menghujat sang anak domba." Mereka terus menghujat katanya. Karena apa? Karena mereka yang di neraka itu merasa bahwa mereka ada di sana karena itu. Karena anak domba itu. Gitu ya, iya. Lalu dia berkata kepada saya, "Pak, ditipu ya manusia itu ya. Tertipu ya. Orang-orang yang ada di dalam neraka itu tertipu." Ya saya diam saja. Entah buku yang dibacanya itu benar apa tidak. Tetapi yang saya mengerti memang, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ketidakbenaran itu hanya akan menyebabkan kesengsaraan, penderitaan, dan kesusahan. Bukan saja di dalam kehidupan hari ini, tetapi juga di dalam kehidupan, di balik kehidupan yang nyata hari ini. Maka saudaraku sangat mungkin kata-kata hujat, bukan penyesalan, kata-kata hujat yang terus keluar dari orang-orang yang masuk ke sana. Nah saudaraku, mari sekali lagi saya ulang pernyataan saya di awal. Apa yang menjadi maksud Tuhan? Ketika Tuhan sengaja bertanya kepada iblis terkait dengan anak yang dikasihinya, terkait dengan umat yang dikasihinya, terkait dengan Ayub yang takut akan dia. Sekali lagi Tuhan tidak sedang mencari masukan. Tuhan tidak sedang ingin mendapatkan pertimbangan. Tuhan tidak sedang ingin mencari tahu bagaimana hati, pikiran, sikap dari iblis. Jelas Tuhan tahu, Tuhan mengerti dengan sempurna. Tuhan mengerti bahkan lebih daripada iblis mengerti hatinya. Tuhan pasti lebih tahu.
Karena awalnya dia pun adalah ciptaan Tuhan. Tapi dia ciptaan yang memberontak. Jadi saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan pun tahu apa yang ada di dalam pikiran iblis. Karena itu sekali lagi, tujuan Tuhan bukan untuk mencari tahu hati pikirannya. Tetapi ketika Tuhan bertanya kepada iblis dan iblis diberikan kesempatan memberikan jawaban, sesungguhnya Tuhan hendak memberikan pembelajaran bagi setiap orang percaya. Untuk hati-hati terhadap ketidakbenaran, untuk hati-hati terhadap setiap hati yang tidak memiliki takut akan Tuhan. Karena ketika saudaraku ketidakbenaran, hati yang tidak takut akan Tuhan itu diberikan tempat di dalam hidup kita, di dalam persekutuan kita, di dalam rumah tangga kita. Saudaraku sekalian, itu akan merusak banyak hal. Dia akan menciptakan kerusakan. Dia akan menciptakan penderitaan dan kesengsaraan. Dia akan mencabut setiap sukacita, damai sejahtera, dan keindahan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita hari ini. Amin. Tentu kita tidak mau. Hubungan suami istri, anak-anak yang baik. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, berkat-berkat yang indah yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, tentu kita tidak mau itu hilang begitu saja. Hanya karena kita membuka hati hidup kita, keluarga kita, pintu rumah kita kepada ketidakbenaran. Kita mau menjaga hidup kita, supaya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kasih dan rahmat Tuhan yang sempurna itu tetap bisa kita miliki dan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.